Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang cukup relate buat anak muda zaman sekarang, yaitu soal mapan dulu baru menikah. Kita sering banget dengar orang bilang, nanti aja nikah kalau udah mapan. Biasanya yang dimaksud mapan itu punya kerjaan tetap, gaji stabil, tabungan cukup, atau bahkan punya rumah sendiri. Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang kalau nunggu semuanya sempurna, bisa bisa nikahnya nggak jadi-jadi karena targetnya terus naik. Nah, sebenarnya gimana sih? Apakah memang harus mapan dulu sebelum nikah? Atau yang lebih penting itu justru kesiapan buat bertanggung jawab? Hari ini saya nggak sendirian, udah ada teman-teman saya di sini, Afdal dan Kevin yang bakal nemenin diskusi kita. Halo semua, senang bisa ikut ngobrol bareng di sini. Halo guys, semoga obrolan kita hari ini bisa kasih sudut pandang yang lebih luas ya buat teman-teman yang lagi mikirin soal pernikahan. Sebelum jauh-jauh debat soal nikah, kita samain dulu nih persepsi kita. Menurut kalian nih guys, sebenarnya mapan itu apa sih? Nah, kalau ngomongin kehidupan sehari-hari, biasanya orang menganggap mapan itu ketika seseorang udah punya kerjaan tetap, penghasilan yang stabil, tabungan, atau bahkan aset seperti rumah dan juga kendaraan. Tapi masalahnya, standar mapan tiap orang beda-beda. Nah, itu dia. Ada yang ngerasa mapan kalau udah bisa hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi, ada juga yang baru merasa mapan kalau udah punya rumah, investasi atau target finansial tertentu. Yang menarik, standar itu sering berubah terus tergantung orang-orangnya. Dalam psikologi, ada konsep yang namanya hedonic adaptation atau hedonic treadmill. Nah, apa sih itu? Sederhananya, ketika kita berhasil mencapai suatu target, rasa puas itu biasanya cuma sementara doang. Nah, setelah itu ya udah muncul target baru yang lebih tinggi lagi. Makanya nggak sedikit orang yang sebenarnya udah cukup mampu, tapi tetap merasa belum siap. Nah, konsep ini tuh dijelaskan dalam penelitian Brickman dan Campbell pada tahun 1971 dan 2006. Oh, jadi berarti bisa aja seseorang sebenarnya udah ada di posisi yang cukup baik ya. Tapi karena targetnya terus naik, dia jadi merasa belum layak buat menikah ya. Nah, betul. Jadi penting banget buat bedain antara kesiapan yang realistis dengan keinginan mengejar kesempurnaan yang mungkin nggak ada ujungnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke argumen pro. Kenapa banyak orang pilih mapan dulu? Menurut saya, alasan paling besar adalah soal tanggung jawab. Pernikahan itu bukan cuma tentang cinta atau perasaan suka sama suka terhadap seseorang. Setelah menikah, ada tanggung jawab yang harus dijalankan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Bahkan, berbagai penelitian sosiologi keluarga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi bisa mempengaruhi kualitas dan juga ketahanan rumah tangga. Salah satunya dijelaskan oleh Carney dan juga Bradbury tahun 2005. Dan kalau dipikir-pikir masuk akal juga sih. Setelah menikah ada kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi mulai dari makan, tempat tinggal, kesehatan, sampai nanti kalau kita punya anak, kan pastinya bakal ada biaya pendidikan juga tuh. Terus kalau kebutuhan dasar itu aja sulit dipenuhi, tingkat stres dalam rumah tangga itu biasanya bisa meningkat dan tentunya bakalan memicu sebuah konflik di dalam rumah tangga. Oh, berarti kondisi ekonomi memang punya pengaruh nyata dalam kehidupan pernikahan ya? Ya, bahkan kalau dilihat data di Indonesia, faktor ekonomi masih termasuk salah satu penyebab perceraian yang cukup sering muncul. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2024, masalah ekonomi termasuk salah satu faktor penyebab perceraian yang ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Karena itu, banyak orang merasa perlu punya fondasi finansial yang cukup sebelum mulai rumah tangga. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang itu, keinginan buat mapan dulu sebenarnya bukan selalu soal gengsi atau mengejar kemewahan sih ya. Kadang itu justru berbentuk tanggung jawab supaya nantinya bisa memberikan kehidupan yang layak tentunya untuk pasangan dan juga keluarga kita. Oke, selanjutnya argumen kontra. Sekarang kita coba lihat dari sisi yang berbeda.
Apakah memang harus nunggu sampai sangat mapan? Menurut saya belum tentu ya, karena yang sering jadi masalah itu bukan kemampuan seseorang, tetapi standar kemapanan yang terus berubah. Misalnya nih, hari ini kita lagi sedang bekerja dengan kita sudah bekerja dengan target gaji kita itu 5 juta. Kemudian setelah tercapai, targetnya naik ke 8 juta. Setelah itu muncul target rumah, kendaraan, investasi, dan seterusnya. Akhirnya nggak pernah tuh kita merasa cukup siap. Dan fenomena ini juga sejalan dengan konsep hedonic adaptation yang tadi kita bahas. Jadi kayak garis finishnya itu terus mundur gitu ya? Persis banget tuh. Jadi padahal kalau melihat penelitian tentang hubungan dan pernikahan, faktor ekonomi bukan satu-satunya penentu keberhasilan rumah tangga. Jadi yang lebih penting itu yaitu kualitas komunikasi, kemampuan menyelesaikan konflik, rasa percaya, dukungan sosial, juga punya pengaruh besar loh di dalam keberhasilan rumah tangga. Hal ini juga banyak dibahas dalam penelitian menurut John Gottman dan juga buku The Seven Principles for Making Marriage Work. Nah, tapi tetap ada resiko kalau kondisi ekonomi belum stabil kan? Pastinya ada, tapi kondisi itu juga kondisi yang benar-benar aman dan bebas risiko juga nggak ada. Orang yang hari ini mapan belum tentu 5 tahun lagi tetap berada di kondisi yang sama kan. Faktor pekerjaan, ekonomi, atau keadaan keluarga juga bisa berubah kapan saja. Karena itu, kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi juga penting. Oke, berarti yang perlu dicapai bukan kesempurnaan ekonomi ya, melainkan kondisi yang cukup dan realistis untuk memenuhi kehidupan bersama. Nah, itu benar poin utamanya. Oke, sekarang kita masuk ke perspektif Islam. Gimana sih Islam memandang persoalan ini? Nah, dalam Islam, menikah adalah ibadah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan adalah surah An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Tapi penting juga nggak sih dipahami bahwa ayat ini bukan berarti seseorang boleh menikah tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Seperti dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dijelaskan bahwa ayat ini mendorong umat Islam agar tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan utama untuk menghalangi pernikahan. Tetapi tentunya tetap ada unsur tanggung jawab dan usaha yang harus dilakukan. Selain ayat tersebut, ada juga hadis yang cukup sering dikutip sama membahas pernikahan kan? Ya, betul. Dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah." Nah, para ulama menjelaskan bahwa kata mampu di sini bukan hanya soal uang, tapi juga soal kemampuan menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Jadi kalau disimpulkan, Islam nggak mewajibkan seseorang menjadi kaya dulu sebelum menikah ya. Tapi Islam juga nggak mengajarkan sikap nekat tanpa persiapan. Jadi yang perlu ditekankan ini adalah kemampuan dasar, kesiapan mental, komitmen, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Oke, berarti bisa dibilang Islam itu mengambil posisi tengah ya. Nggak harus nunggu sempurna, tapi juga nggak boleh asal jalan. Nah, iya, keseimbangannya terdapat di situ. Oke, dari diskusi hari ini kita bisa lihat bahwa konsep mapan dulu, menikah kemudian, memang punya dua sisi yang sama-sama masuk akal. Di satu sisi, kondisi ekonomi yang lebih stabil bisa membantu mengurangi tekanan dalam rumah tangga dan memberi fondasi yang lebih kuat untuk membangun keluarga. Tapi di sisi lain, kalau standar kemapanan terus dinaikkan, seseorang bisa terjebak dalam fase menunggu tanpa adanya akhir. Padahal keberhasilan rumah tangga nggak cuma ditentukan oleh uang, tetapi juga komunikasi, kedewasaan emosional, komitmen, dan kemampuan menghadapi masalah bersama. Dan dari perspektif Islam,
Yang paling ditekankan bukanlah kesempurnaan ekonomi, melainkan kesiapan dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Jadi, mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan cuma apakah udah mapan, tapi juga apakah udah cukup siap untuk bertanggung jawab dan membangun rumah tangga dengan baik. Terima kasih buat Afdal dan Kevin yang udah ikut diskusi hari ini. Oke, makasih juga. Seru banget loh. Ya, makasih ya semuanya. Semoga diskusi ini bisa jadi bahan refleksi ya buat kita semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.